Suara Misli kedengeran kan ya, guys? Tes, tes. Kedengeran, Mi. Oke, good. Kan, Miss. Oke, siap. Jadi ini adalah pertemuan Zoom kita yang ketiga. Yang akan kita pelajari adalah special verb, ya, khusus kata kerja. Jadi dalam sebuah soal TOEFL, memang yang disuguhkan soalnya pasti tidak jauh-jauh dari verb, ya. Apa aja sih error-errornya di dalam sebuah kalimat TOEFL itu, yang mana meliputi subject dan verb agreement. There are some special rules about subject-verb agreement with which you should be familiar. Kalian harus terbiasa dengan melihat kalimat yang memiliki dua subjek, ya, memiliki dua subjek yang ditandai dengan adanya n, maka disebut plural. Maka kalau plural, verbnya juga plural, ya. Contohnya the chemistry lab and the physics lab are. Nah, makanya verbnya are karena subjeknya plural, yang mana the chemistry lab and the physics lab ditandai dengan adanya n. Kemudian some words end in s. Kalau ada kata benda yang diakhiri dengan s tapi singular, diakhiri dengan s tapi kok singular, itu contohnya apa? Contohnya adalah fields of study, mata pelajaran, economics, physics, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga news. News itu berita, ya. News itu bukan mata pelajaran, tapi dia adalah kata lainnya, yang mana dia disebut singular, bentuk singular. Maka verbnya juga singular, is, was, gitu. Selanjutnya, irregular plurals. Nah, kalau regular itu beraturan, kalau irregular itu tidak beraturan. Artinya, kalau irregular berarti kita harus menghafal, ya. Contohnya seperti children, itu adalah bentuk plural, yang mana singularnya adalah child, bukan child ditambahin s, ya. Feed adalah plural dari bentuk singularnya food, F-O-O-T, ya. Mice juga bentuk plural dari mouse, dan lain sebagainya. Dan tidak diakhiri dengan s, ya. Maka dari itu disebut irregular karena memang harus dihafalkan, tidak beraturan. Cuma sedikit, nggak banyak, ya. Contohnya the women. Nah, women itu plural dari woman. Tulisannya woman tapi bacanya women, tapi kalau plural bacanya women. Were atau are. His feet are, seperti itu. Kemudian ada juga when a clause begins with the expletive there. Nah, kalian masih ingat pelajaran yang sudah Miss Lee share di pertemuan pertama waktu itu ada there, ya. There itu bukanlah subjek utama tapi subjek pseudo. Yang mana setelah there itu adalah subjek utamanya. Contohnya there was, there were. Kapan pakai was, kapan pakai were? Ketika subjek utamanya adalah singular, berarti pakai was, yaitu a loud noise. There was a loud noise. There were a few problems. Tuh. Oke, yang kelima subjek with each and every. Nah, kalau ada kata benda yang diawali dengan kata each atau every, maka disebut singular. Yang mana verbnya juga harus singular. Contohnya everyone, everything. Kalimatnya seperti each state has bla 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 bla. Each state has. Di sini pakai has, nggak pakai have. Each of the representatives was, meskipun di sini ada s-nya, ya, tapi subjek verbnya tetap singular karena di sini diawali dengan each. Every person was, jadi was ini singular, ya. Each, every. Kemudian yang keenam ada the verb in relative clauses depends on the noun to which the relative pronoun refers. Nah, maksudnya seperti apa? Contohnya the house that was built. Jadi that
Tergantung sama si sebelum that itu plural apa singular. Karena sebelum that itu adalah singular, maka di sini wajib pakai singular verbnya. The students di sini plural who were. Karena kenapa di sini pakai plural? Karena sebelum who itu adalah subjek utamanya plural juga. Itu namanya relative clause ya. Nah, ada juga yang ketika kata benda itu diawali dengan the number of atau a number of ya. Kalau setelah the number of ya, the number of itu jumlah plus plural maka verbnya harus singular ya. Karena tidak berarti plural noun-nya tapi the number of-nya ya, jumlahnya. Jumlah, maka di sini pakai verb yang singular. Tapi kalau pakai a number, meskipun di sini pakai plural, ya, ya tetap pakai plural. Karena apa? Karena yang dilihat adalah sejumlah. Nah, sejumlah kan berarti ada banyak ya. Itu sejumlah. Kalau di sini the number jumlahnya, kalau ini sejumlah berarti beberapa. Makanya pakai plural verbnya. Namanya sejumlah itu berarti wajib hukumnya plus plural, ya. Nggak mungkin sejumlah di sini plus singular noun, nggak mungkin ya. Karena apa? Karena a number itu artinya adalah sejumlah atau beberapa. Yang perlu ditandai di sini adalah ketika melihat ada the number ya, jumlah itu wajib pakai verb yang singular. Yang kedelapan ada singular subjects. Singular subjects used with phrases such as along with, accompanied by, together with, as well as, and in addition. To take singular verb. Dia juga harus pakai singular verb. Ya, contohnya seperti ini. The major ini adalah singular, koma, diikuti oleh si frase along with the city council. Meskipun diikuti oleh along with, together with, as well as, in addition. Jadi dia tetap pakai is. Kenapa? Karena di sini ada subjek utamanya ya, the major. Nah, kalau dibalik kalau dibalik frase salah satu itu ditaruh di depan, together with his friends, Mark baru pakai has. Kenapa? Karena ini utamanya Mark yang tidak diawali oleh si ini tadi apa namanya frase frase tertentu yang harus kita hafalkan ya. Along with, accompanied by. Pokoknya bukan n ya. Kalau n itu wajib disebut plural gitu. Oke, ada juga quantities of time, money, distance, ya. Ada waktu, uang, dan jarak. Maka dia pakai singular verb, ya. Jadi yang berhubungan dengan angka itu memang biasanya kita pakai verb yang tunggal. Contohnya jumlah uang ya, $500 was gitu, bukan $500 were enggak ya, tapi pakai was. 2 years has. Jadi 2 tahun memiliki apa misalnya? 2 years has, bukan have. 10 miles is, bukan are. Oke, kemudian teman-teman sudah misli share juga tentang pelajaran tenses ya. Di pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Nah, simple present. Ya, sudah belajar simple present ya. Jadi simple present itu adalah tenses yang paling sering dipakai di kalimat ya, kalimat apa namanya paragraf maupun di kalimat soal. Nah, em, ciri-cirinya adalah simple present. Ciri-cirinya adalah menunjukkan kondisi yang memang benar adanya atau kebenaran umum atau memang suatu kejadian yang terulang. Gitu. Contohnya the atmosphere surrounds the earth. Ya, memang ini adalah sebuah kebenaran ya, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan fakta. Surrounds di sini adalah verb tunggal yang mana subjeknya juga tunggal di atmosphere. Dana often, dan karena di sini ada keterangan waktu sering ya, often stays pakai s gitu.
Yang kedua, yang paling sering juga ada the simple past ya. Simple past itu mengindikasikan kalau adanya kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau dan disertai dengan eh, waktu ya. Contohnya, they moved to Phoenix 5 years ago. Jadi di sini ada time signal 5 years ago. Maka verbnya harus dalam bentuk kedua. They moved. This house was built in 1920s. Jadi rumah ini dibangun tahun 1920-an. Jadi di sini pakai was, pakai verb 3 karena di sini adalah kalimat pasif yang simple past ya, ada tahunnya. Karena this house, subjeknya biasanya kalau dalam bentuk selain orang dia menjadi kalimat pasif ya, makanya pakai verb 2 plus verb 3. Dinosaurs lived millions of years ago. Ini juga pakai verb 2 ya. Selanjutnya the present perfect tense. Nah, perfect present tapi perfect. Kalau karena perfect ya bisa berdiri sendiri ya. Perfect itu verb 3 ya. Present present perfect verb 3 nggak bisa berdiri sendiri maka diikuti oleh si have atau has ya. Makanya has worked, has plus verb 3. Ini adalah untuk menunjukkan kejadian yang unspecific ya in the past. Jadi nggak tentu waktunya, jadi nggak perlu waktu yang sangat detail. Kalaupun ada waktu yang sangat detail itu masih berhubungan dengan sekarang. Contohnya ada kata-kata since. Nah, contohnya juga ada selama, for, seperti itu. Kalau tidak ada kata sejak atau selama, bisa juga baru-baru ini. Atau kalau nggak ada semuanya, nggak ada sejak, nggak ada selama, nggak ada baru-baru ini, juga bisa diartikan sudah gitu. Misalnya, Mr. Graham has worked for this company gitu aja. Maka diartikan Mr. Graham sudah bekerja untuk perusahaan ini gitu aja. Itu diartikan sebagai present perfect yang mana tanpa adanya time signal. Teman-teman misalnya mau bilang saya sudah belajar, Miss, berarti I have learned gitu aja karena nggak butuh waktu tertentu yang mau dikasih tahu kan. Misalnya kalau Miss mau bilang aku belajar Miss tadi pagi, nah itu baru pakai simple past. I learned this morning gitu ya. Oke, itu pas present perfect. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan singkat yang mana teman-teman bisa boleh tebak bareng-bareng ya. The most important period of physical growth in humans occurred during their first 2 years. A, B, C, D yang salah yang mana? Boleh dipilih. Ada yang delta, ada yang lain selain delta? James. Delta B. juga. B. Oke, Beta. delta, check it out. Masa paling penting pada pertumbuhan manusia terjadi selama usia 2 tahun pertama. Itu artinya ya. Dan ini adalah sebuah kalimat yang berhubungan dengan kebenaran umum. Maka dia pakai simple present. Dan jawaban yang paling tepat adalah Charlie ya, yang mana seharusnya occurs gitu guys. Kalau misalnya pilih delta ya, their first 2 years ini sudah apa ya, sudah benar sesuai dengan kaidah frase ya. First 2 years sudah sesuai. Pertama 2 tahun, tahun 2 tahun pertama. Bravo. Kalau kita menjawab bravo ya, growth itu juga sudah termasuk frase yang benar karena ini adalah growth itu sebuah noun, physical itu adjective, jadi adjective menggandeng noun itu benar, physical growth. Kalau grow baru salah. Growth itu noun ya. Jadi benar.
Oke, selanjutnya. Incorrect verbs form. Wait guys. Kok Zoom meeting Miss Lee akan berakhir dalam 10 menit ya? Kenapa ya? Oh, ada kesalahan guys. Intinya. Kita Hmm, keluar dulu terus masuk lagi aja, Miss. ya, nanti masuk lagi ya teman-teman ya. Iya. Miss Lee nggak ngecek tadi. Seharusnya masih lisensi. Nggak tahu. Oke. Kita lanjut aja ya selama 10 menit ya. Some of the verbs errors are errors in form. Nah, maksudnya adalah kesalahannya seperti apa sih ya? Contohnya ya. Contohnya nomor satu, misalnya kasusnya the simple form follows all modal auxiliary. Tahu auxiliary ya? Auxiliary itu kayak contohnya can, will, itu dan macam-macam ya. Might, must, can, could, should. Nah, setelah modal itu wajib hukumnya simple form. Simple form itu maksudnya kata kerja yang bentuknya masih dasar. Might digandengin sama be. Must digandengin sama misalnya ya kebetulan di sini contohnya no. No itu verb pertama ya. Jadi nggak boleh ditambahin apa-apa, nggak boleh ditambahin s, nggak boleh ditambahin ing, nggak boleh karena modal. Can remember nggak boleh. Can remember it, can remember it nggak boleh ya. Jadi itu contoh yang gampang. Certain similar auxiliary verbs require infinitives. Nah, ada juga beberapa auxiliary ya yang membutuhkan infinitive. Contohnya ought to attend, used to play, have to hurry. Nah, maksudnya ada tutunya ini loh ya, ada tutunya. Nggak harus can to remember, could to go enggak, tapi hanya beberapa seperti up to, used to, have to itu aja sih ya. Tuh, itu hanya certain ya, tertentu, yang tertentu aja. Oke, the past participle. Teman-teman kemarin di pertemuan ke berapa ya? Di Zoom ke, ke pertama sudah Miss Li jelasin ya sebenarnya past participle itu apa ya? Past participle itu verb ketiga ya. Yang mana di sini nggak bisa berdiri sendiri kalau sebagai verb tiga dia pasti diikuti oleh have atau has. Has done, had called, should have said, have run, will have read, would have made, seperti itu contohnya. Kemudian ada juga the ing form is used after a form of be in all progressive forms. Nah, maksudnya adalah kalau kita menyebut ing itu sebagai kata kerja, maka nggak bisa berdiri sendiri juga. Harus ada to be-nya. Contohnya is producing, has been using, was working, had been painting, will be publishing, should have been wearing. Itu contohnya ya. Oke, untuk past participle is used after a form of be in all passive forms. Nah, bentuk pasif ya, sebenarnya materi pasif Miss Lisha terakhir nanti ya, tapi nggak apa-apa ini spill aja. Namanya kalimat pasif itu pasti diikuti oleh verb ketiga. Nah, ini ada warn, ada noun, ada deliver. Tapi sebelum verb tiga itu wajib adanya be. Be itu apa? Kayak to be ya. Is, are, has. Kemudian be di sini ya. Been, was, itu. Itu be dasar lah ya. Is, are, atau sebelum is itu ada be atau been. Oke. Selanjutnya ada verb form. Problems may also involve auxiliary. Ada juga masalahnya dalam bentuk auxiliary. Has may be used in place of did. Is in place of does. Nah, maksudnya adalah kayak has mungkin diwakili sama did, diganti sama did, is diganti sama does, seperti itu. Oke, langsung ke latihan ya. The first bicycle race on record in the United States taken place in 1883. Sambil azan ya guys ya, boleh dijawab sambil ketik-ketik ya.
Oke, jawaban teman-teman Charlie ya. In 1883 itu adalah sebagai time signal yang mana kalau ada time signal pas itu disebut simple past ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Jadi harusnya menjadi verb kedua took ya, to place in. Oke. Oke guys, jadi sudah selesai nih untuk review materinya. Kalau sudah selesai review materinya, habis ini Miss Lee kasih review soal ya. Nah, em, bentar. Ini tadi kan mau end ya, guys. Mau end, waktunya masih berapa nih? Masih ada 1 menit 18 detik. Wait, wait. Nah ini. Nomor 1, guys. Masih ada waktu 1 menit. Iya, teman-teman boleh sambil jawab.